Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fahru Rozi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai pembelajaran efektif dengan media pembelajaran. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok 8 terdiri dari Laila Rizky Amalia dengan NIM akhir 073, Jasmine Filza Isma Putri Astri dengan NIM akhir 083, Mela Dwi Wenitasari dengan NIM akhir 090, Izatul Jana dengan NIM akhir 111, dan juga Riri Sukma Indriani dengan NIM akhir 117. Adapun pokok bahasan yang terdiri dari gaya belajar siswa, mendesain pembelajaran yang efektif, dan integrasi media, metode, serta strategi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin 1 yaitu gaya belajar siswa. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan suatu kebiasaan yang diperlihatkan oleh individu dalam memproses informasi dan pengetahuan serta mempelajari suatu keterampilan. Dengan seseorang mengetahui atau menyadari gaya belajar akan mempermudah baginya untuk menuntut ilmu. Mengapa demikian? Karena cara berpikir, merasa, mengamati, dan bertingkah laku setiap orang cenderung berbeda. Peserta didik satu dengan yang lainnya memiliki cara-cara tersendiri atau gaya belajar tersendiri dalam menyerap pembelajaran yang diberikan. Gaya belajar merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada proses dan menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda. Ada murid yang cepat dalam belajar, ada yang lambat, ada yang kreatif, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksud gaya belajar adalah suatu cara seseorang dalam menerima, menangkap, memahami pembelajaran yang telah diberikan oleh guru, di mana setiap peserta didik memiliki keunikan tersendiri dalam belajar atau cara-cara tersendiri dalam memperoleh suatu ilmu pembelajaran. Sehingga tiap siswa memiliki kecenderungan kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, jenis gaya belajar. Adapun jenis-jenis gaya belajar dibagi menjadi 3, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditory, dan gaya belajar kinestetik. Yang pertama, gaya belajar visual atau visual learners. Ada beberapa karakteristik yang khas bagi orang-orang yang menyukai gaya belajar ini. Pertama, kebutuhan melihat sesuatu informasi pelajaran secara visual untuk mengetahui atau memahaminya. Kedua, memiliki kesepakatan yang kuat terhadap warna. Ketiga, memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik. Keempat, memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung. Kelima, terlalu reaktif terhadap suara. Keenam, sulit mengikuti anjuran secara lisan. Ketujuh, seringkali salah menginterpretasikan kata atau ucapan. Gaya belajar visual merupakan salah satu gaya belajar yang mungkin dimiliki oleh peserta didik. Bagi seseorang yang memegang peranan penting adalah penglihatan. Dalam hal ini, metode pembelajaran yang digunakan pendidik sebaiknya lebih banyak dititik beratkan pada tampilan media, mengajak peserta didik ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut, atau dengan cara menunjukkan alat peraga atau menggambarkan di papan tulis. Jadi, gaya belajar visual ini berfokus pada penglihatan. Yang kedua, gaya belajar auditory learners. Gaya belajar ini adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama. Artinya, kita harus mendengar baru kemudian bisa mengingat informasi tersebut. Karakter pertama orang yang memiliki gaya belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap oleh pendengaran. Kedua, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Ketiga, memiliki kesulitan menulis maupun membaca. Nah, seseorang yang bergaya
Auditory mengandalkan kesukaan belajarnya melalui telinga. Peserta didik yang mempunyai gaya belajar auditory dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang pendidik katakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya belajar ini lebih mengandalkan pendengaran. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai gaya belajar. Gaya belajar kinestetik atau tactual learn. Seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Peserta didik seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Di antara metode pembelajaran yang bisa dipakai oleh pendidik dalam proses pembelajaran adalah bermain peran, simulasi, dan lain-lain. Kemudian, materi yang kedua yakni mendesain pembelajaran yang efektif. Pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah pengembangan secara sistematis dari spesifikasi pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dan pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Proses perancangan dan pengembangan ini meliputi segala proses analisis kebutuhan pembelajaran, tujuan dan pengembangan sistem untuk mencapai tujuan pengembangan bahan dan aktivitas pembelajaran, uji coba dan evaluasi dari seluruh pembelajaran dan aktivitas peserta didik. Kemudian, desain sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran merupakan suatu kesatuan dari beberapa komponen pembelajaran yang saling berinteraksi, interrelasi, dan interdependensi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk merancang dan mengembangkan sistem pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa komponen sebagai berikut, yakni kemampuan awal peserta didik dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, tujuan pembelajaran atau umum dan khusus adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, analisis materi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, analisis aktivitas pembelajaran merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kelima, yakni media pembelajaran. Yang keenam, sumber belajar. Yang ketujuh, proses pembelajaran. Yang kedelapan, fasilitas. Dan yang terakhir, yakni lingkungan dan tujuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model desain pembelajaran. Di model-model desain pembelajaran ini ada 5 model-model desain pembelajaran. Salah satunya yang pertama ini ada model desain pembelajaran model Dick and Carr ini, yaitu model yang dikembangkan berdasarkan pada penggunaan pendekatan sistem. Nah, pada pendekatan ini pada komponen-komponen dasar desain tertentu. Nah, untuk model selanjutnya yaitu model yang kedua, model CAM. Nah, pada model CAM yaitu sebuah model yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan dalam penyusunan perencanaan pada satu program. Ketiga ini, pada model-model pembelajaran ini, yang ketiga ada model ANI. Nah, pada model ini berfungsi sebagai pedoman dalam membangun perangkat dan implementatif program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja. Nah, pada model yang keempat ini ada model Levin and Fick. Nah, yaitu model pembelajaran ada 3 fase, yaitu fase kebutuhan, fase desain, dan yang terakhir ada fase pengembangan atau. Nah, pada model-model pembelajaran terakhir ini, yang tentunya nomor 5 ada model Ashura. Nah, pada model ini yang diutamakan pada kegiatan belajar mengajar atau KBM, atau bisa disebut dengan mediasi pada kelas. Integrasi media pembelajaran. Berdasarkan KBBI, kata integrasi diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan atau informasi melalui berbagai saluran dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif. Adapun makna integrasi yang digunakan pada media pembelajaran ini yaitu pembauran media pembelajaran ke dalam pembelajaran siswa SD sehingga pembelajaran dilakukan secara efektif dan menjadi satu kesatuan. Integrasi media pembelajaran diharapkan akan memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan tujuan pembelajaran, baik itu yang dilakukan oleh guru maupun dosen di kelas dan di luar kelas. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan penyampaian materi pembelajaran dengan cara-cara tertentu sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.
Metode pembelajaran juga dapat diartikan sebagai jalan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam wujud aktivitas nyata agar dapat mencapai tujuan secara optimal. Ada pun macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, konvensional atau ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara penyampaian bahan secara lisan oleh pendidik di depan kelas. Peran peserta didik di sini sebagai penerima pesan, pendengar, pemerhati, dan mencatat keterangan yang akan disampaikan. Karakteristik dari metode ini yaitu penguasaan kelas, pengorganisasian kelas, dan persiapan serta pelaksanaannya lebih mudah. Selain itu, metode ini dapat diterapkan secara efektif bila diikuti oleh peserta didik dalam jumlah yang besar, sehingga pendidik lebih mudah menerangkan pembelajaran yang lebih baik. Metode diskusi. Pada penggunaan metode diskusi, bahan pelajaran harus dikemukakan dengan topik permasalahan atau persoalan akan menstimulus siswa menyelesaikan permasalahan atau persoalan. Karakteristik metode diskusi yaitu memberikan peluang kepada peserta didik untuk saling berinteraksi dan berbagi informasi, belajar mempertahankan pendapat dan argumen yang rasional, dan adanya proses penggalian potensi diri yang secara terjadi tidak sadar. Metode resitasi. Metode resitasi merangsang peserta didik untuk lebih aktif belajar secara individu atau kelompok. Yang keempat, metode pembelajaran latihan atau drill. Metode drill merupakan metode yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih melakukan suatu keterampilan tertentu berdasarkan penjelasan atau petunjuk guru. Karakteristik dari metode ini adalah kegiatan yang berupa pengulangan supaya asosiasi stimulus dan respon menjadi sangat kuat dan tidak mudah dilupakan. Yang kelima, metode pembelajaran pemecahan masalah atau problem solving method. Metode problem solving method adalah suatu penyajian materi pembelajaran yang menghadapkan siswa pada persoalan yang harus dipecahkan dan diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah keseluruhan pola umum kegiatan pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi ini cenderung menekankan penyampaian informasi yang bersumber dari buku teks, referensi, atau pengalaman pribadi. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry, yakni rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencapai dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SBBM, di mana artinya sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah atau problem secara ilmiah. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif, yakni pembelajaran yang dalam implementasinya mengarahkan para peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dan kelompok yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran lalu bisa diberikan penghargaan. Yang kelima, strategi pembelajaran konstekstual atau CTL adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan keaktifan dan keterlibatan siswa untuk mencari dan menemukan materi yang harus dikuasai dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata sehingga siswa dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.